Penyebab pertama yaitu gaya kepemimpinan Hitler. Kalah menangnya Jerman dalam Perang Dunia Kedua tak bisa dipisahkan dari sosok sang Führer, sang pemimpin tertinggi Jerman sendiri, yaitu Adolf Hitler. Menurut kalian Hitler itu dengan gaya pemimpinan yang seperti apa sih? Mungkin kalau dibaca-baca dari internet dan dengar dari kelas-kelas kepemimpinan, katanya ada 6 pemimpin, yaitu demokratis, otoriter, laissez-faire, dan pemberi kebebasan, pelatih, kebapaan, dan afiliatif atau pembangunan hubungan emosional. Kalau menurut kalian Hitler tipe yang mana? Hitler itu bukan satu pun dari tipe-tipe itu. Hitler adalah tipe ketujuh, yaitu pengadu domba. Ini adalah tipe pemimpin yang sangat jarang dikatakan di kelas-kelas kepemimpinan. Padahal banyak tipe pemimpin di dunia ini yang semodel dengan Hitler. Loh, memimpin kok dengan mengadu domba? Kayak company aja ya kan? Kayak mana tuh Min? Gini loh. Hitler itu adalah diktator yang meyakini dirinya sudah mewakili wahyu ilahi untuk membawa Jerman pada masa kejayaannya. Dia tahu betul hanya dia seorang yang sanggup melakukannya. Dia juga tahu betul manusia itu seringkali serakah dan tidak bisa dipercaya. Posisinya sebagai pemimpin selalu terancam oleh bawahan-bawahannya. Jadi untuk memastikan bawahan-bawahannya itu tidak akan mengancam dirinya, Hitler memanipulasi agar mereka saling membenci, saling bersaing, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Caranya gampang, pastikan tugas dan tanggung jawab anak-anak buahnya ini tumpang tindih. Para bawahan yang saling menjatuhkan ini takkan bisa mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan Hitler. Malah sebaliknya, mereka akan selalu mengumpulkan bukti-bukti kebusukan dan kesalahan satu sama lain, melaporkan kepada Hitler. Hitler malah mendapatkan amunisi kalau saja seandainya ada salah satu bawahannya yang tetap nekat memberontak. Pertengkaran anak buah Hitler ini juga memastikan agar Hitler selalu dibutuhkan sebagai wasit, pengambil keputusan terakhir, dan pemimpin. Jangan heran pemimpin model seperti ini ada banyak di dunia ini. Sisi positif gaya adu domba ini adalah Hitler berhasil mengamankan posisinya. Tidak pernah ada anak buah terdekatnya yang mengancam kekuasaannya. Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, dan lain-lain semuanya bertengkar, bersaing, saling menjatuhkan. Tidak ada satupun yang berkesempatan membahayakan kepemimpinan Hitler. Sisi negatifnya adalah anak buah Hitler menjadi tidak kompak. Organisasi yang harusnya bisa efisien malah jadi bengkak karena banyak kantor kementerian yang tugasnya sama padahalnya seharusnya tidak. Ketidakkompakan ini makin terasa saat Perang Dunia Kedua dimulai. Hitler sebenarnya tidak menginginkan perang di tahun 1939. Saat Hitler menyerang Polandia 1 September 1939, dia mengira Inggris dan Prancis akan menutup mata dan mangut-mangut menerima. Persis seperti saat dia merebut Austria pada Maret 1938 dan Cekoslovakia November 1938. Saat Inggris dan Prancis yang sudah berjanji melindungi Polandia menyatakan perang melawan Jerman, Hitler kaget. Dia tak menyangka Inggris dan Prancis yang ekonominya masih morat-marit akibat krisis malah menyatakan perang. Celakanya buat Jerman di September 1939 itu, militer Jerman belum siap sama sekali. Misalnya Angkatan Laut Jerman jauh lebih kecil dari Angkatan Laut Inggris. Kapal-kapal perang terbesarnya baru akan rampung sekitar tahun 1944. Kapal selam Jerman sendiri tak sampai 100 unit. Angkatan Udara Jerman juga belum memiliki bomber kelas berat. Kekurangan-kekurangan mesin perang ini memang bisa dikejar.
Tetapi ingat, anak buah Hitler tidak kompak. Akibatnya, ekonomi Jerman masih tidak 100% dicurahkan untuk memenangkan perang. Tidak seperti lawan-lawannya yang langsung mengerahkan 100% ekonominya untuk memenangkan perang begitu mereka mulai berperang. Sementara Jerman baru all out melakukannya di tahun 1943. Kenapa demikian? Balik lagi ke faktor pribadi Hitler. Beliau ini tidak mau memandatkan tanggung jawab untuk mengelola keseluruhan perencanaan militer ke anak buahnya yang ia adu domba tadi. Jadi pada tahun 1943 ketika tuntutan perang mengharuskan pemusatan perencanaan militer ini, Hitler malah memilih Menteri Pembangunan, seorang arsitek yang bernama Albert Speer, sebagai pengatur ekonomi perang Jerman. Pilihan ini amat logis dari sudut pandang Hitler. Speer lebih muda daripada Hitler dan bawahan-bawahan Hitler yang lain. Speer juga secara pribadi amat dekat dengan Hitler. Secara pribadi, Speer juga bukan orang yang haus kekuasaan seperti banyak anak buah senior Hitler lainnya. Jadi, hal yang seharusnya dilakukan sejak awal perang baru dilakukan 3 tahun kemudian, akibat gaya kepemimpinan Hitler. Hitler sangat percaya dengan prinsip di mana ada niat, di situ ada jalan. Buat Hitler, semua kegagalan adalah karena kurangnya niat. Tidak ada rencana atau strategi atau taktik yang tak bisa dieksekusi. Cuma ada anak buah yang niatnya lemah, yang tak bisa menjalankannya.